Halo Sobat Males, buat kalian nih cowok-cowok pernah nggak berantem karena perempuan? Tahu nggak sih, dulu ada perang besar yang terjadi gara-gara ngerebutin perempuan. Perang ini bernama Perang Troya. Nah, sebelum kita bahas Perang Troya, kamu udah kenal belum sama Achilles, Odysseus, dan Agamemnon? Mereka itu sosok legendaris yang selalu diingat dalam cerita sejarah Yunani. Kisah-kisah heroik mereka dalam menghadapi musuh, juga tragedi-tragedi yang mereka alami semasa hidup, telah diabadikan dalam berbagai karya sastra loh. Mereka ini ada kaitannya nih sama Perang Troya. Nah sekarang yuk kita bahas Perang Troya tuh gimana sih kisahnya? Halo Sobat Males, selamat datang di Males Baca. Males Baca merupakan media untuk membantu kawan-kawan memahami berbagai kisah, berita, ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lalu ataupun masa kini dari berbagai belahan dunia. Perang Troya adalah perang dari konflik besar antara pasukan Yunani dan kota Troya yang terjadi pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Cerita tentang perang ini terkenal banget loh. Banyak karya sastra yang terinspirasi dari perang ini. Salah satunya adalah Iliad, karya puisi Yunani kuno yang terkenal banget yang ditulis oleh penyair bernama Homer. Meskipun cerita mengenai perang Troya ini banyak dianggap sebagai legenda atau mitos, tapi banyak juga ahli sejarah yang percaya kalau perang tersebut benar-benar pernah terjadi pada zaman dulu. Soalnya, banyak bukti arkeologi yang nunjukin kalau kota Troya pernah ada dan pernah mengalami penghancuran besar-besaran. BTW, kenapa ya namanya disebut Perang Troya? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan seri-seri selanjutnya. Jadi, awalnya kota Troya ini emang jadi pusat konflik. Nah, kota Troya sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin Troya, yang artinya Troy atau Ilium dalam bahasa Yunani. Disebut jadi Perang Troya karena perang tersebut terjadi di sekitar kota Troya aja, yang sebelumnya juga dikenal dengan nama Ilium. Oh iya, kota Troya ini berada di Anatolia, yang sekarang bernama Turki. Cerita Perang Troya ini dimulai ketika seorang pangeran dari kota Troya yang bernama Paris menculik seorang wanita cantik bernama Helen, istri dari Raja Sparta, Menelaus. Menurut legenda Yunani kuno sih, Helen diculik oleh Paris karena ia dianggap sebagai wanita paling cantik di dunia. Ceritanya ada pada suatu perayaan pernikahan gitu, di mana para dewa dan dewi hadir karena diundang untuk memilih wanita yang paling cantik di antara para tamu. Masing-masing dewa dan dewi memberikan suara untuk kandidat favorit mereka, dan Helen lah dipilih sebagai pemenangnya. Tapi Helen saat itu udah nikah dengan Raja Sparta, yakni Menelaus. Ketika Paris berkunjung ke Sparta sebagai tamu, ia jatuh cinta pada Helen. Dan disitulah dia nekat menculik Helen untuk dibawa ke Troya sebagai istrinya. Nah, pas tahu kalau istrinya diculik, Raja Menelaus marah dan mengakibatkan terjadinya Perang Troya di mana pasukan Yunani dipimpin oleh saudara Helen, yakni Raja Agamemnon, menyerang kota Troya untuk merebut kembali Helen dan membalas dendam atas penghinaan yang telah dilakukan terhadap keluarga mereka. Langsung tuh Agamemnon mengumpulkan pasukan besar dari berbagai kota di Yunani untuk menyerang Troya. Pasukan Yunani terus berjuang melawan pasukan Troya yang dipimpin oleh seorang pangeran bernama Hektor. Selama 10 tahun, perang berlangsung dengan sengit dan kedua belah pihak saling serang tanpa henti. Setelah 10 tahun berperang, pasukan Yunani berhasil merebut kota Troya. Ada beberapa strategi epik banget yang dilakukan pasukan Yunani dalam memenangkan perang tersebut. Saat pasukan Yunani kembali menyerang Troya, mereka mengirim sejumlah kecil tentara melalui jalur bawah tanah untuk membuka gerbang kota. Sementara itu, pasukan utama menyerang kota dari sisi lain. Strategi ini bikin bingung pasukan Troya dan memungkinkan pasukan Yunani untuk masuk kota dan merebutnya. Pasukan Yunani memanfaatkan kekuatan angkatan laut mereka untuk memotong pasukan makanan dan pasukan penting lainnya ke kota Troya. Dan ini bikin posisi pasukan Troya melemah. Pasukan Yunani menggunakan pelindung perisai dan pedang yang lebih baik dari pasukan Troya. Mereka juga menggunakan kereta perang dan sejumlah senjata yang lebih maju, sehingga memberikan keunggulan strategis dan taktis.
Setelah 10 tahun berperang, pasukan Yunani membuat rencana untuk kembali menyerang kota Troya. Mereka membangun kuda kayu raksasa dan mengirimnya ke Troya sebagai hadiah. Kuda kayu tersebut kemudian dibawa ke dalam kota oleh pasukan Troya. Malam itu, pasukan Troya yang tersembunyi di dalam kuda kayu keluar dan membuka gerbang kota Troya untuk memungkinkan pasukan Yunani yang lain masuk. Dengan kejutan ini, pasukan Yunani berhasil merebut kota Troya. Banyak banget loh pahlawan Troya yang terbunuh dalam pertempuran, termasuk Pangeran Hektor yang dibunuh oleh Achilles. Meskipun akhirnya Achilles juga terbunuh oleh panah dari Pangeran Paris yang ditembakkan ke pergelangan kakinya. Selain itu, Agamemnon yang memimpin pasukan Yunani juga dibunuh oleh istrinya sendiri yang bernama Clytemnestra setelah kembali ke Mycenae selesai perang dengan alasan sakit hati, karena memang ternyata istrinya punya dendam juga sama suaminya itu. Nah, setelah perang Troya berakhir, Helen kembali ke suaminya dengan selamat, yakni Raja Menelaus. Helen mendapatkan ampunan dan mereka pun kembali bersatu di kerajaan Sparta. Terus kabar Pangeran Paris gimana tuh? Jadi, ada beberapa versi mengenai nasib Pangeran Paris setelah berakhirnya perang Troya. Ada versi yang mengatakan kalau Pangeran Paris tewas dalam pertempuran terakhir dan terkena panah Herakles atau anak panah dari Dewa Apollo. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa Paris selamat dari perang dan kembali ke Troya setelah perang usai. Sementara itu dalam kisah Homer di Iliad, Pangeran Paris memang tewas dalam pertempuran terakhir. Dalam buku 16 Iliad, Pangeran Paris dikisahkan bertarung melawan Achilles dan dihantam dengan tombak oleh Dewa Apollo. Namun dalam buku 17 Iliad, Paris masih hidup dan melarikan diri saat melihat Achilles datang menyerang. Tidak jelas apakah Paris tewas kemudian atau selamat dari pertempuran. Tapi umumnya sih versi yang lebih populer dan diterima secara luas itu ya sang pangeran tewas dalam pertempuran. Nah, itulah kisah mengenai Perang Troya. Sebuah peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah dunia dan mempengaruhi budaya dan seni Yunani kuno. Perlu diingat nih, di balik kisah Perang Troya, kita juga dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kesetiaan, keberanian, dan cinta. Kita melihat bagaimana perjuangan seorang pangeran yang jatuh cinta pada seorang ratu dapat memicu konflik besar yang menimbulkan banyak korban, namun juga menginspirasi tindakan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.